semuanya, perkenalkan nama saya Willy Wiranto. Di sini kami ingin menyajikan video kajian Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Nah, video ini sendiri dibuat sebagai pemenuhan tugas dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. Mungkin langsung saja kita mulai. Di dalam video ini, kami ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat bagaimana aturan ini diterapkan di lapangan. Mulai dari memahami isi perdanya, kemudian melakukan wawancara dengan berbagai pihak, dan juga kami ingin menganalisis apakah aturan ini sudah berjalan efektif atau belum. Sampah bukan hanya soal kebersihan, tapi juga soal kedisiplinan, kesehatan lingkungan, dan bagaimana pemerintah serta masyarakat bekerja sama menjalankan aturan yang sudah ada. Karena itu, kami memilih perda ini untuk dikaji, dan fokus penelitian kami sendiri itu diarahkan pada 3 pasal utama yang kami angkat dalam perda tersebut. Yang pertama itu pasal 8 tentang kewajiban masyarakat, dan kemudian pasal 10 tentang larangan, dan juga pasal 11 tentang pengurangan sampah. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 dibuat untuk membantu pemerintah Kota Palangkaraya mengatur pengelolaan sampah yang tertib, teratur, dan sesuai standar. Peraturan ini mengatur bagaimana warga, RT, pelaku usaha, dan pemerintah menjalankan perannya masing-masing. Dan sekarang kami memperkenalkan pasal-pasal apa saja sih yang menurut kami penting dari Perda Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan ini. Yang dimana kami memperoleh 3 pasal utama yang menurut kami penting. Yang pertama itu ada pasal 8 mengenai kewajiban masyarakat. Pasal 8 mengatur bahwa setiap orang memiliki kewajiban dalam pengelolaan sampah. Contohnya, menyediakan tempat sampah, membuang sampah pada tempat yang benar, mengikuti jadwal pembuangan, serta menjaga kebersihan lingkungan. Itu tadi pasal pertama kami, yaitu pasal 8 mengenai kewajiban masyarakat. Dan kemudian ada pasal kedua yang kami angkat, yaitu pasal 10 mengenai larangan. Pasal 10 menjelaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan warga, misal membuang sampah sembarangan, membakar sampah, atau mencampur jenis sampah tertentu. Larangan ini dibuat agar sampah tidak mencemari lingkungan serta menjaga kesehatan masyarakat. Itu pasal kedua yang kami angkat nih dalam video ini. Yang kemudian adanya pasal ketiga, yaitu pasal 11 mengenai pengurangan sampah. Di mana pasal 11 berisi tentang pengurangan sampah atau konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Masyarakat didorong untuk mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah untuk membantu mengurangi beban TPS dan TPA. Itu tadi merupakan pasal-pasal yang menurut kami penting atau pasal utama yang kami angkat di dalam video ini, yang kami peroleh dari Perda Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan.
Untuk mengetahui aturan tersebut berjalan di lapangan, kami telah melakukan wawancara dengan pihak-pihak atau informan-informan yang terlibat. Yaitu kami telah memperoleh informan tersebut diantaranya seperti ketua RT sebagai aparat lingkungan, lalu warga, dan juga pelaku usaha. Jadi 3 informan yang kami peroleh. Mungkin teman-teman sekalian pada penasaran kan? Langsung saja kita mulai di hasil wawancara kami. Halo teman-teman, nama saya Rifaldi Nazmi dan ini teman saya Tristan Marcelino Nyarang. Kami akan melakukan wawancara dengan informan yang terlibat, yaitu seorang ketua RT nomor 1 yang bernama Pak Najib, yang selaku aparat lingkungan di daerah Jalan Krakatau. Nah, nggak sabar kan pengen lihat wawancaranya gimana? Kita langsung aja ke videonya. Baik, selamat pagi Pak Ade. Perkenalkan kami dari Fakultas Hukum, mahasiswa hukum angkatan 23 ingin izin bertanya mengenai tentang pemeliharaan di kebersihan di stasiun menurut Perda. Jadi untuk pertanyaan ini kami pengen nanya beberapa hal mencakup sekitaran lingkup di sini. 1. Menurut Bapak, apa peran RT yang paling sering dijalankan terkait perda sampah ini? Misalnya seperti meningkatkan jadwal buang sampah atau menyampaikan aturan keluarga begitu. Yang biasa kami lakukan ya aturan membuang sampah antara jam 4 sore sampai jam 7 pagi. Oh, berarti sudah ada jadwalnya gitu, Iya. ada jamnya gitu. Nah, kalau siang hari nggak boleh. Oh, siang hari nggak boleh ya. Tapi ya banyak yang melanggar. Yang banyak melanggar. Terima kasih Ade. Untuk pertanyaan selanjutnya, sejak aturan ini diterapkan, apa dampak yang paling terlihat di lingkungan Pak RT? Sudah lebih bersih atau masih ada kebiasaan warga yang sudah diubah? Seperti yang tadi. Kebiasaan itu kadang-kadang dari orang luar. Dari orang luar. Ya, orang luar. Kalau orang yang di sini nggak mungkin buang sampah di sini juga. Nah, termasuk di sebelah-sebelah itu. Karena sudah paham gitu Ya. lingkupnya kayak seperti apa gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, izin Pak De, izin bertanya. Menurut Pak De, pasal mana dalam perda ini yang paling berpengaruh ke kehidupan warga? Misalnya larangan buang sampah sembarangan atau kewajiban memilah sampah. Terima kasih. Kayaknya keduanya sering dilanggar. Keduanya sering dilanggar ya. Yang cenderung sering dilanggar malah buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Jadi kelihatan gitu lah. Iya. Termasuk yang nucuk-nucuk pentol tuh. Sembarangan. Atau gitu. Baik. Nomor 4, Pak De. Untuk sosialisasi, biasanya RT menyampaikan aturan lewat apa ya? Misalkan grup WA atau lewat apa gitu? Grup WA. Grup WA. Kalau ngomong langsung gitu. Enggak, susah. Susah ya. Kita jarang ketemu karena pada sibuk. Jadi lebih efisien gitu lah. Dan yang terakhir, Pak De, apa saran Pak De agar aturan sampah ini bisa benar-benar dipatuhi warga? Saran saya ya kalau ditegakkan nggak mungkin. Ya kita harus terus memberi pengarahan kepada warga, terutama yang ya anak-anaknya lah. Anak-anaknya dikasih tahu, nanti ya, orang tuanya ikut kalau orang tuanya buang sampah sembarang, termasuk nanti anak-anaknya ikut juga. Ngeliat contoh nih dari orang tuanya. Iya, orang tua itu. Oke Pak De, itu aja yang kami mau tanyakan. Terima kasih sudah izin kami untuk wawancaranya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini enggak dari rumahan ini. Ada tongkrongan orang buang.
Nah, ini biasanya saya teliti. Kalau dari rumah itu bisa itu Pak. Kalau dari rumah itu bisa kita lihat dari pengiriman JNT, kalau bisa aja tak kembali kemarin Pak. Iya. Ada kacang-kacangan. Ini kayaknya anak nongkrong ini buang barang-barangan ini. Nah, kalau dia dari rumah biasanya ada itu. Ada kita CNT kan, pakai gitu. Mau nggak balikin mesin sana, tapi kalau satu itu satu sarung Ada alamatnya Pak. Ada alamatnya. Ada alamatnya. Ada balikin ke sana. Ini tuh lihat nggak ada ini. Ada alamatnya. Kapitalis. Nggak pernah ada. Coba sekali-kali itu memang dihukum gitu. 3 hari nanti piring termasuk. Tindak pidana ringan. 3 hari kurungan. Kalau nggak salah dendanya kalau dulu 50.000. Kalau dulu nggak tahu kalau ada perda baru. Kalau juta-jutaan itu cuma juga loh. Nggak dibayar juga. Nah, mending disuruh bersihin tidak bersihin. Ayo itu sama-sama semua dibersihin biar bukan dia. Kalau sekarang susah. Masuk orang tua lah saya ini. Luar biasa. Tidak, nongkrong gitulah. Misalnya nongkrong kayak gitu ya. Habis minum kan gitu aja. Misalnya nongkrong di tempat duduk sepeda motor gitu. Apa naik sepeda gitu sampai lu. Lempar gitu anaknya. Minum gitu. Rata-rata itu. Iya, kalau misalkan dia bukan itu, ini alamat sampean kan. Ternyata ngaku ya. Kalau dibuang tempat yang benar ya, tak tahu tak bawa ke situ. Bak sampahnya di ujung Krakatau sama di Jalan Laut. Bilang kayak gitu. Kalau di sini memang itu mas, di sini juga nggak pernah kami tarik apa-apa. Tarik sampah juga enggak, tarik keamanan juga enggak, yang penting nggak tarik apapun. Jadi biasanya kan ada sampah, ada itu tapi kami nggak enak. Kira kami cari proyek. Iya, biar buang-buang sendiri, bersihin sendiri kan. Tapi ya ada aja yang memang artinya kayak gitu loh. Dimintain berapa orang, berapa ribu tiap bulan. Di sini itu banyak pejabat kan, banyak orang besar. Udah panas tuh harinya. Perkenalkan, nama saya Christian Masrino Nyarang dari Universitas Palangkaraya. Prodi Ilmu Hukum kelas F angkatan 2023. Di sini saya sedang berada di tempat pembuangan sampah sementara Jalan Krakatau. Seperti yang bisa dilihat, sampah berserakan di mana-mana. Yang dimana artinya mereka membuang sampah lebih dari jam yang ditentukan dalam perda. Yang dimana biasanya subuh-subuh sampah seperti ini sudah dibersihkan oleh petugas kebersihan menggunakan truk. Tapi yang bisa kalian lihat di sini sampahnya masih berserakan, alias belum dibersihkan. Tapi ini bukan belum dibersihkan, ini sedang melewati batas kebersihan, yang dimana batasnya adalah jam 4 sore sampai jam
pagi jam 7 sudah tidak boleh buang sampah. Dan juga bisa kalian lihat tong sampahnya ada di sana, sedangkan sampahnya di sini. Yang dimana dalam perda itu tidak boleh, karena batas pembuangan sampah itu 2,5 meter. Ini sudah melebihi batas 2,5, jadi 2, 3, 4 sampai 5 meter. Ini sudah kelewatan dari tempat pembuangan sampah. Dan juga bisa kalian lihat ke sana-sana lagi, masih banyak sampah berserakan. Itu ada plastik, yang dimana berarti itu bukan dibuang sengaja tempat sampah, tapi buangnya di pinggir jalan. Sudah jelas melanggar peraturan daerah. Nah, jadi bagi kita masyarakat ataupun orang yang taat dalam hukum, walaupun kita membuang sampah tidak pada tempatnya atau bagaimanapun juga, kita harus saling mengingatkan supaya kenyamanan bersama. Karena ini baunya jujur tidak enak. Saya sudah mau keluarin. Baunya tidak enak jujur. Seperti yang bisa kalian lihat. Jadi yang mau disampaikan adalah kita harus taat hukum, apalagi taat pembuangan sampah sembarangan. Ini sangat tidak enak untuk dilihat. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan mewawancarai informan kedua yang terdampak, yaitu salah seorang warga yang saat itu dia sedang sibuk. Tapi, kami sudah meminta izin terlebih dahulu, dan beliau bersedia untuk diwawancarai. Oke, selamat siang Pak. Atas nama Bapak siapa? Bapak Joko. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Willy Wiranto dan juga teman saya Kristen Masih Manarang. Nah, di sini kami ingin menanyakan nih seputar pasal-pasal yang kami angkat dalam tugas kami. Yang mana kami mengangkat halnya pasal 8, pasal 10, dan juga pasal 11. Nah, sebelumnya untuk pertanyaan pertama kami, Bapak sebagai warga, apa peran yang biasanya Bapak lakuin nih dalam menjaga kebersihan? Itu sesuai dengan perda ya? Misalnya kayak ngebuang sampah itu di jam yang benar atau memilah sampahnya di rumah gitu? Kadang memilah sampahnya di rumah, kadang dibuang ke TPA. Oh begitu ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, kalau sejak aturan ini dijalanin, apakah Bapak itu ngerasa nggak lingkungan itu jadi bersih atau masih ada banyak masalah kayak bau atau sampah yang masih berserakan nih di sekitar rumah Bapak nih? Menurut Bapak gimana? Kadang bersih, kadang enggak. Kadang berserakan juga, kadang enggak. Tergantung sikonnya. Untuk soal nomor 3, Izin ya. Nomor 3 Bapak, menurut Bapak aturan mana yang paling terasa pengaruhnya sehari-hari? Misalnya soal pemilahan sampah, jam buang sampah, atau larangan membakar? Larangan membakar. Larangan membakar. Lalu yang nomor 4, apakah Bapak pernah mendapat sosialisasi tentang aturan ini? Seperti dari RT, petugas, atau hanya dengar dari tetangga saja? Enggak pernah. Enggak pernah ya. Yang terakhir Pak, apa saran Bapak untuk pemerintah atau RT setempat supaya aturannya lebih mudah diikuti warga mengenai pengelolaan sampah? Buanglah sampah pada tempatnya, pilah-pilah mana yang basah kering, mana basah yang basah. Ya. Terima kasih Pak. baik, terima kasih Pak sudah berkenan menjawab pertanyaan kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian pertanyaan kami. Terima kasih banyak. Halo, perkenalkan nama saya Jennifer Amelia Devita dan teman saya Nur Halinda, Pada hari ini kami akan melanjutkan wawancara dengan informan ketiga salah seorang pelaku usaha yang bernama Ibu Murni. yang beralamat di Jalan Krakatau. Mari kita simak video wawancara kali ini. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Jennifer Amelia Devita dan rekan saya Nur Halinda. Jadi kami dari Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Di sini kami untuk
melaksanakan tugas ilmu perundang-undangan itu terkait dengan peraturan daerah itu nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan. Di sini kami bersama Ibu siapa? Bu Anita Nujud. Baik, Ibu di sini kami ingin mewawancarai Ibu dan di sini kami sudah memberikan lembaran yang terkait dengan pasal-pasal yang kami ambil yang sangat berkaitan dengan peraturan daerah yang sudah kami ambil. Apakah Ibu bersedia untuk kami wawancarai? Boleh kita mulai? Ya. Di sini saya akan memberikan 5 pertanyaan kepada Ibu. Jadi pertanyaan nomor 1, menurut Ibu dalam menjalankan usaha, apa peran yang Ibu lakukan terkait aturan sampah? Misalnya sudah menyiapkan tempat sampah sendiri atau memilah sampah di tempat pribadi. Kedua-duanya sangat saya sediakan Kak, untuk tempat sampah sendiri saya sediakan, untuk memilah jenisnya saya bedakan yang organik dan Baik Ibu, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah aturan ini membawa dampak ke usaha Ibu? Misalnya usaha Ibu menjadi lebih tertib atau justru ada kendala seperti tempat pembuangan sampah yang tidak terpenuhi? sangat terpengaruh Kak, apalagi sama anak ya, yang harus jadi tempat sampah biar kelihatan rapi, yang mudah busuk atau sebagainya harus dibuka, soalnya itu kan gampang busuk dan mendatangkan lalat ya. Sangat tidak boleh kalau untuk usaha makan. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan teman saya. Baik Ibu, saya akan bertanya. Menurut Ibu, pasal mana dalam perda ini yang paling berpengaruh pada kegiatan usaha Ibu sehari-hari? Kalau di pasal 8 membuang sampah pada tempatnya, betul tempat sampah. Kalau yang di pasal 10 melarang tempatnya, membuang bangunan sembarangan, sama kaca-kaca, apa itu sangat berbahaya Kak, dan membakar sampah sembarangan itu sangat berpengaruh terhadap polusi udara, pencemaran lingkungan. Jadi harus sesuai dengan yang direncanakan sama website, yaitu membuang sampah pada tempatnya atau di deposit sampah sesuai aturan wali kota ya. Apakah Ibu pernah dapat sosialisasi soal aturan ini seperti dari RT atau kelurahan atau dinas lingkungan hidup? Pernah sih Kak, dari RT harus setiap bulan itu ada gotong royong membersihkan karet supaya nanti kalau pas hujan sampah-sampah itu tidak membuntu dan tidak terjadi banjir ya. Kalau di kelompok kami pernah ada sosialisasi dari dinas lingkungan hidup yaitu DLH sebagai pengusaha, lain pengusaha suka para usaha harus memilah-milah bekas sampah, misalkan itu yang organik dan non organik, karena itu sangat berpengaruh terhadap usaha kami. Terima kasih untuk jawaban Ibu. Pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu agar pengelolaan sampah di area usaha bisa lebih rapi dan tidak mengganggu pelanggan? Selalu menyediakan tempat sampah, membersihkan setiap hari, biar terhindar dari lalat, nyamuk, sama semut, karena itu sangat berpengaruh untuk usaha kami. Nah, misalkan kelihatan rapi, bersih kan, supaya pelanggan itu lebih enak, lebih percaya gitu. Kita harus memberikan yang terbaik lah untuk pelanggan gitu. Terima kasih Ibu sudah mengizinkan kami untuk berkunjung ke dapur ini dan semoga usaha Ibu semakin lancar, semakin sukses. Terima kasih Kak, sama-sama, semoga penelitiannya juga bisa lancar dan dapat nilai yang bagus ya. Amin. Itulah hasil wawancara kami nih teman-teman. Kemudian kami ingin melakukan analisis terhadap pasal-pasal yang kami angkat tadi, yaitu pasal 8, pasal 10, dan pasal 11. Langsung saja kita lihat analisis dan rekomendasinya. Jadi kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu ada dalam pasal 8 tentang kewajiban warga.
Jadi sebagian warga sudah membuang sampah di tempat yang benar, akan tetapi pemilahan sampah masih belum efektif. Jadi berdasarkan keterangan dari Ketua RT menilai bahwa kesadaran warga masih belum konsisten. Pasal berikutnya yang kami analisis yaitu pasal 10 mengenai larangan, yang dimana temuan lapangan menunjukkan masih ada yang membuang sampah sembarangan. Ini menunjukkan bahwa larangan dalam pasal 10 masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Selanjutnya, pasal yang kami gunakan dalam wawancara ketiga kami yaitu adalah analisis pasal 11, yaitu pengurangan sampah 3R. 3R artinya reduce, reuse, dan recycle. Dari wawancara dengan pelaku usaha dan warga membuktikan bahwa pengurangan sampah masih belum jadi kebiasaan. Program 3R perlu diperkuat melalui sosialisasi berkelanjutan. Baik, ada beberapa rekomendasi dari kami, yaitu 1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi yang lebih terarah ke RT dan pelaku usaha lainnya. Yang kedua, perlunya mendorong kesadaran dari warga dalam menerapkan 3R dalam memilah sampah dari rumah. Apalagi peran dalam orang tua untuk mengingatkan kepada anak-anak mereka agar dapat menjaga lingkungan kebersihan. Yang ketiga, perlunya pengawasan terhadap tindakan warga dalam membuang sampah di TPS yang mengakibatkan sampah berserakan, terutama di sekitaran jalan. Demikian video kajian kami tentang Perda Kota Palangkaraya nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan nih teman-teman. Kami berharap penelitian kami ini dapat memberikan suatu gambaran nyata bagaimana peraturan ini diterapkan di lapangan dan apa saja sih yang menjadi tantangan dalam implementasinya di lapangan. Dan saya mewakili teman-teman saya yang lainnya untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bersedia menjadi informan dan membantu kami dalam proses pembuatan video ini. Sampah adalah tanggung jawab bersama. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, kita bisa mewujudkan Palangkaraya yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami ini. Kami minta maaf ya apabila ada kesalahan kata atau hasil yang kurang memuaskan lah untuk teman-teman sekalian. Saya Willy Wiranto mewakili teman-teman saya yang lainnya untuk menutup video ini. Terima kasih.